Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramadhani, nomor pokok mahasiswa 073521111040 dari kelas 6 IFP. Pada video kali ini saya akan mengerjakan UTS dari mata kuliah Digital Forensik yang diberikan oleh Pak Yasir, yang dimana soal UTS-nya yaitu kita diberikan satu skenario, kemudian kita disuruh menginvestigasi forensik. Nah, investigasi forensik ini kemudian kita buat dalam bentuk laporan, lalu dikumpulkan di aplikasi atau di website virtual class. Nah, tugas dari UTS kali ini atau apa yang harus kita lakukan investigasi forensik ini ada pada skenario M57Gen. Nah, yang dimana skenario ini adalah skenario image disk tunggal yang melibatkan eksfiltrasi dokumen perusahaan dari laptop seorang eksekutif senior. Skenarionya melibatkan perusahaan startup kecil bernama M57.biz. Beberapa minggu setelah dimulainya perusahaan tersebut, sebuah spreadsheet rahasia yang berisi nama dan gaji karyawan utama perusahaan ditemukan diposting di bagian komentar salah satu pesaing perusahaan. Spreadsheet hanya ada pada salah satu petugas M57, yaitu Jen. Jen mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana data tersebut bisa tersebar dari laptopnya. Ia mengatakan bahwa kemungkinan laptopnya telah diretas. Anda sebagai ahli forensik telah diberi image di laptop Jen. Tugas Anda adalah mencari tahu bagaimana data itu diretas untuk membuktikan apakah Jen tidak bersalah seperti yang ia sampaikan. Nah, di sini kita disuruh membuktikan bahwa Jen ini bersalah atau tidak. Oke, di sini ada kata yang saya tandai, yaitu eksfiltrasi. Nah, di sini saya sudah melakukan searching apa itu eksfiltrasi. Eksfiltrasi adalah tindakan diskrit atau mencuri data. Semua eksfiltrasi data membutuhkan kebocoran data atau pelanggaran data, tetapi tidak semua kebocoran data atau pelanggaran data mengarah pada eksfiltrasi data. Pelaku ancaman dapat memilih untuk menginskripsi data sebagai bagian dari serangan ransomware atau menggunakan untuk membajak akun email eksekutif. Nah, di sini dia melakukan pembajakan terhadap akun email dari seorang karyawan senior, yaitu Jen. Nah, bagaimana eksfiltrasi data terjadi? Eksfiltrasi data dapat terjadi dengan dua kemungkinan, yaitu penyerang dari luar, baik seperti peretas, penjahat cyber, atau lain sebagainya, dan juga ada lagi dari ancaman orang dalam yang ceroboh, seperti karyawan, mitra bisnis, atau pengguna resmi lainnya yang secara tidak sengaja mengekspos data karena kesalahan manusia. Kemudian, apa sih teknik eksfiltrasi data yang umum digunakan? Yang umum digunakan dalam eksfiltrasi data yaitu phishing. Phishing di sini jenis serangan rekayasa sosial yang paling umum adalah phishing. Penggunaan phishing itu biasa digunakan pada email, pesan teks, atau suara yang menyamar sebagai pengirim terpercaya. Nah, di sini tadi pada soal UTS itu dia bocor melalui email. Jadi dapat kita asumsikan bahwa Jen ini terkena phishing. Oke, sekarang kita coba buktikan asumsi yang telah kita asumsikan tadi dengan menggunakan aplikasi autopsi. Nah, di sini yang pertama kita coba buka di data source. Setelah buka data source, kita buka NPS. Kita lihat di sini ada beberapa volume. Kita coba buka di volume 2. Di volume 2, karena tadi data yang bocor adalah sebuah dokumen rahasia, maka coba kita buka di dokumen and setting. Kita melihat itu, di sini ada sebuah folder dengan nama Jen, yaitu seorang karyawan eksekutif senior yang memegang data rahasia tersebut. Pada Jen, karena data tersebut berada di laptop atau di komputernya Jen dan hanya ada pada komputernya Jen, kita coba buka di desktop untuk melihat apakah file itu ada atau tidak. Nah, coba di sini ada sebuah file dengan format XLS, yaitu salah satu-satunya file yang mungkin berisi data rahasia. Coba kita buka file tersebut. Nah, ternyata di sini memang benar berisi data-data rahasia, yaitu nama dari karyawan, posisinya, salary, kemudian SSN atau seperti nomor induk kepegawaian bagi seorang pegawai negeri sipil. Di sini ada pada desktop atau laptopnya Jen. Nah, karena kita mengasumsikan ini sebagai phishing dan phishing umumnya terjadi melalui email, coba kita buka email daripada Jen tersebut. Kita buka melalui data artifak, lalu kita lihat di email message. Kita buka di default, kemudian kita lihat. Nah, di sini sudah muncul email-email yang
ada pada komputer atau laptopnya Jen. Ada banyak email yang ada di sini. Kita coba lihat satu persatu. Di sini ada email dari Jen. Ini Jen kepada dirinya sendiri. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa ketika kita mengirimkan email, maka apabila email tersebut berisi dokumen, maka attachment ini akan nilainya 1, bukan lagi 0. Coba kita lihat email-email yang ada pada komputer Jen yang lain. Kita coba lihat email kepada siapa Jen pernah mengirimkan email selain kepada Google. Oh, di sini ada email dari Jen. Ini dia juga mengirimkan kepada Elisien. Nah, di sini email yang dikirimkan Jen kepada Elisien yaitu berisi pertanyaan. Apa pertanyaannya? Yaitu apakah Elisien akan menggunakan email yang mana? Apakah email Alex atau email Elisien M57? Nah, di sini kita mengetahui bahwa Elisien ini memiliki 2 buah email atau bisa dikatakan satu orang dengan 2 buah akun email. Nah, jadi Jen melakukan klarifikasi kepada Elisien email mana yang akan dia gunakan. Kita lihat di sini ada email dari Elisien. Dia menggunakan email Alex, email pertama yang ditanyakan Jen tadi. Ini dia mengatakan apakah Jen sudah memulai melakukan financial projecting atau belum. Ada beberapa email dari Alex. Kita coba lihat satu persatu email dari Alex. Kita lihat dulu email-email yang Alex dan Jen saling bertukar. Kita cek pesannya dulu. Ini emailnya tidak ada isi atau kosong. Kita cek. Ini juga Alex menggunakan email Elisien. Jadi Alex sering menggunakan 2 email untuk menghubungi Jen. Yang pertama yaitu alex@m57.bits dan juga elisien@m57.bits. Karena dua-duanya adalah email yang tadi coba klarifikasi oleh Jen kepada Alex. Nah, di sini Alex mengirimkan email kepada Jen yaitu mengatakan bahwa salah satu investor potensial sudah melakukan dealing dengan dan dia meminta kita untuk mengecek background dari karyawan kita. Jadi Alex atau Elisien ini meminta Jen untuk membuat sebuah file spreadsheet yang dimana di dalamnya terdapat nama dari karyawan, gaji dan juga SSN atau NIK dari karyawan tersebut. Nah, di sini Alex mengirimkan menggunakan email Elisien atau email yang tadi sudah ditanya oleh Jen, email mana yang Alex masih gunakan. Di sini belum terdapat kejanggalan karena dia masih menggunakan email yang diketahui oleh Jen yaitu Alex dan juga Elisien. Kemudian kita coba lihat di sini ada sebuah pesan dengan nama Elisien tapi menggunakan email yang berbeda. Di sini namanya Elisien tapi menggunakan email tukcourts@gmail.com. Nah, di sini asumsi yang dapat kita tarik tadi bahwa terjadi phishing dapat dibuktikan karena sudah ada yang menggunakan nama Elisien dengan email yang berbeda. Di sini dia mengirimkan pesan kepada Jen, yaitu dia meminta maaf karena mengganggu Jen dan dia juga mengatakan bahwa dia membutuhkan informasinya sekarang. Jadi dia meminta Jen untuk mengirimkan informasi yang berisi tentang nama, gaji dan juga social security number kepada email ini, kepada email tukcourts@gmail.com. Dia meminta mengirimkan pada email ini dan juga bukan pada email yang telah
cross check oleh Jen tadi, yaitu Elishen dan juga Alex. Dia hanya menggunakan nama Elishen tapi emailnya yang lain. Nah, di sini asumsi kita yaitu Jen terkena phishing dapat dibuktikan karena Jen secara tidak sadar langsung mengirimkan dokumen rahasia tersebut kepada email yang tadi. Di sini ada satu attachment, yaitu karena email ini berisi sebuah dokumen. Kita lihat dokumen yang dikirimkan. Apakah dokumen yang dikirimkan ini adalah dokumen yang berisi data karyawan, gaji dan juga SSN yang diminta oleh si peretas tadi yang melakukan phishing kepada Jen dengan mengatasnamakan Elishen. Di sini ada sebuah dokumen, coba kita lihat di dokumen baru. Nah, ternyata benar, Jen terkena phishing karena dia mengirimkan data-data karyawan seperti nama, posisi, gaji, dan SSN untuk background check kepada email daripada orang lain, bukan kepada email yang dimiliki oleh Alex atau Elishen tadi. Dia mengirimkan kepada tukgeorge@gmail.com, yang dimana tukgeorge@gmail.com ini melakukan phishing terhadap Jen. Jadi dapat saya tarik kesimpulan dari asumsi yang saya berikan tadi bahwa Jen tidak bersalah dan Jen memang betul-betul tidak pernah mengirimkan email tersebut karena Jen merasa tidak bersalah karena dia tidak merasa pernah membocorkan data kepada orang lain selain kepada Alexis. Sedangkan secara tidak sadar Jen telah terkena phishing sehingga dia mengirimkan data tersebut dengan sepengetahuan dia kepada Elishen, tetapi padahal kepada email yang berbeda, yaitu tukgeorge.com. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.